Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu. Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan, Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21:8 mengatakan the fearful, penakut, itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi. Ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala. Tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with him, we shall live with him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Biar spirit of boldness ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari responi apa yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan pagi hari ini. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Kami percaya kuasa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami memberikan kepadamu segala pujian dan ucapan syukur. Segala hal yang menghalangi kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau kenakan jubah pujian pagi hari ini. Kami mau mendengar panggilan-Mu. Kami mau melakukan apa yang Engkau inginkan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami siap ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil gereja Tuhan pagi hari ini. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil
ajaib, kuasa-Mu membangkitkan. Haleluya. Mari ucapkan kata-kata pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Engkau mulia Tuhan, Engkau ajar Yesus, Engkau dahsyat dan perkasa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Seperti-Mu Tuhan, Engkau besar. Kami bersuka karena perbuatan-Mu, Engkau mulia Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan sembaran, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin. Haleluya. Engkau besar Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu kepada kami, karena kekuatan dan perlindungan-Mu kepada kami yang begitu sempurna Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, bahkan kami mau untuk berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar bagaimana untuk kami dapat menjadi saksi, memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami tujukan kepadamu. Sehingga benih firman yang nanti disampaikan bukanlah dari manusia Tuhan, tapi daripada hikmat Allah sendiri. Karena hikmat dari Allah itulah yang memampukan kami untuk dapat berani di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian kami menyerahkan hidup kami. Amin. Shalom semua. Aparungan. Kayaknya kata-kata aparungan ini saya terinspirasi dari Abang. Kata-kata ini juga cukup bagus untuk kita mulai dalam menyapa seseorang ya, atau memulai kegiatan kita. Nah, jadi kita memasuki ini pergantian daripada tema Triwulan. Triwulan kita yang ketiga, otomatis kita sudah masuk kepada bulan ke-7, setengah tahun sudah kita lalui dan tinggal setengah tahun lagi akan kita hadapi. Tema triwulan kita untuk Juli, Agustus, dan September adalah Grace to be Witness or Martyr for the King. Kasih karunia untuk menjadi saksi atau martir bagi Sang Raja. Yang diambil dari Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ini ada dua kata yang merupakan karunia bagi kita, yaitu yang pertama percaya pada Kristus. Jadi jangan heran kalau kita orang dunia ini bisa percaya kepada Kristus, itu adalah karunia Tuhan kepada kita. Tapi ada karunia yang kedua lagi, yaitu menderita untuk Dia. Nah, kira-kira kalau kita punya Tuhan atau kita punya orang tua membuat kita menderita itu baik apa tidak? Baik apa enggak? Baik apa enggak? Sepertinya tidak baik, tapi sebenarnya itu adalah baik buat kita. Nah, kalau saya boleh kasih satu penilaian bahwa untuk percaya Kristus itu saya sebut dengan pertumbuhan rohani kita. Kita percaya kepada Kristus, itu pertumbuhan rohani kita. Kita masuk kepada pertumbuhan rohani. Tapi untuk menderita bagi Dia, itu adalah karunia. Karena apa? Penderitaan yang kita alami, kita berjalan dengan Tuhan, kita selesaikan persoalan itu. Bukankah itu karunia? Belum jelas? Oke, gini sekarang. Penderitaan saya alami. Waktu penderitaan saya alami, Alkitab mengatakan bahwa hidup di luar Tuhan itu akan banyak penderitaan, bahkan kematian. Nah, tapi gini, kematian yang dimaksud oleh Tuhan adalah kematian secara rohani. Memang kita tidak rasa. Tapi, waktu kita mengalami penderitaan, kita lebih banyak bisa berkumpul atau bersekutu dengan Tuhan. Benar apa enggak? Itu yang sering terjadi kan? Mana yang lebih banyak kita ketemu dengan Tuhan atau berinteraksi dengan Tuhan pada saat bahagia atau pada saat mengalami masalah? Biasanya mengalami masalah. Nah, penderitaan yang kita alami, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, bagaimana caranya ini Tuhan untuk keluar dari sini, dan Tuhan tolong kita. Bukankah itu karunia? Sebab akan datang orang-orang di luar kita yang hidupnya di luar Tuhan, yang punya masalah bahkan lebih besar daripada kita. Nah, waktu dia datang dengan kita, dengan persoalan mungkin yang berbeda, tapi dengan cara yang berbeda, tapi intinya sama. Karunia buat kita enggak? Kalau kita mampu menyelesaikan persoalan kita. Jadi kita nanti waktu ngomong dengan orang itu lebih mudah kan? Tidak tertuduh. Nah, inilah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah percaya sama Kristus juga kasih karunia. Menderita untuk Kristus, menderita untuk kebenaran, itu juga kasih karunia buat kita. Kita masuk di bulan Juli, temanya adalah boldness for the King. Keberanian di dalam Tuhan. Yang diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 3,
Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Nah, kita ambil dari satu perikop dari ayat 14 ini, mulai dari ayat 1, supaya kita lebih jelas kondisinya apa yang terjadi dari Kisah Para Rasul 14 ayat 3 ini. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadah orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Nah, kalau kita lihat di sini, di ayat 1 dijelaskan bahwa rumah ibadat orang Yahudi dikunjungi oleh kedua rasul ini, Barnabas dan Paulus. Mengunjungi mereka dikatakan di sini mengajar. Mengajar yang di sini kalau kita ambil dalam bahasa Inggrisnya itu speaking. Seperti saya sekarang ini. Kemarin kita ikut public speaking. Apa bedanya speaking dengan talking? Kalau speaking itu satu arah. Tapi talking itu berinteraksi. Kita telepon tuh talking. Speaking itu satu kayak gini. Nah, mungkin kan saya sharing firman di sini terus nanti di sana nanya-nanya dan sebagainya, nggak mungkin. Tapi itu speaking. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka mengajar sedemikian rupa. Paulus dan Barnabas mengajar. Kenapa? Jadi rumah ibadah, kalau saya ambil di sini, rumah ibadah itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, dia adalah untuk menyampaikan penginjilan. Jadi ibadah yang pastikan kita datang ibadah, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian bagian daripada gereja adalah di rumah ibadat itu memberikan firman. Dan ada lagi yang namanya pengajaran. Nah, kalau saya bilang di sini, pemberitaan Injil Kerajaan itu bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan untuk menjadi warga kerajaan. Itu gunanya kita memberitakan Injil. Nah, kemudian pengajaran Injil Kerajaan Allah itu bertujuan membangun perwakilan Kerajaan Allah atau duta besar Kerajaan Allah. Nah, ini dua hal yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Kita kembali. Hasilnya adalah di ayat 2. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudaranya itu. Injil disampaikan, orang-orang sadar, bukan hanya orang Yahudi, karena ini rumah peribadatan orang Yahudi, tapi juga orang Yunani yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya percaya bahwa orang yang datang ke gereja itu mereka punya kesadaran, mereka mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Kemudian Injil disampaikan, mereka terima. Tetapi ada juga di dalam gereja itu adalah orang-orang yang menolak pemberitaan mereka. Nah, kemudian di ayat 3 dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya. Ternyata mereka perlu waktu. Tidak cukup hanya menyampaikan Injil saja. Karena apa? Intimidasi di ayat 2 ini begitu kuat. Mereka harus tinggal di Ikonium ini dalam beberapa waktu lamanya. Nah, ini baru mereka mengajar sesungguhnya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mengajar dengan berani ini. Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Dalam King James Version itu mengajar dengan berani dalam bahasa Yunaninya adalah parhraisi et sum ahi, yang berarti to use freedom in speaking. Menggunakan kebebasan dalam berbicara atau tidak ada intimidasi dalam diri terhadap apa yang diajarkan. Contohnya begini, saya ajarkan kepada Davon, nanti kalau kamu punya penghasilan, kamu harus kembalikan bagian milik Tuhan yaitu 10%. Kalau saya sendiri tidak memberikan persepuluhan, kira-kira beban enggak untuk ngomong ke Davon? Beban enggak? Beban dong, saya aja enggak beri, bagaimana saya aja enggak kembalikan, bagaimana saya suruh orang kembalikan. Atau hidupnya Davon nanti tidak diberkati, coba periksa, mungkin Davon tidak mengembalikan persepuluhan, saya aja enggak mengembalikan. Itu intimidasi itu akan ada. Nah, di sini parhraisi et sum ahi ini, dia itu berbicara benar-benar yang memang dia lakukan. Jadi tidak ada intimidasi.
Yang kedua, to grow confident, memiliki tumbuh kepercayaan diri terhadap apa yang diajarkan. Jadi kalau saya simpulkan dari dua ini, mengajar dengan berani itu artinya apa? Memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang saya bagi atau saya kasih pengertian adalah 3 alasan keberanian Paulus dan Barnabas. Alasan pertama adalah Paulus dan Barnabas melihat kebutuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa penderitaan yang kita alami adalah karunia buat kita. Sebab apa? Waktu kita menderita, ini kita sekarang waktunya berbuah. Kenapa berbuah? Karena kita mulai belajar untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan ini kenapa ya? Harus saya buat bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa bantu saya? Dan sebagainya. Itu melihat kebutuhan. Nah, kalau sekarang kita sendiri tidak pernah keluar dari penderitaan kita, artinya kita selalu kalah dengan penderitaan. Kita lihat orang menderita, kita bisa bantu enggak? Yang kita bilang dalam hati kita apa? Saya aja persoalannya masih banyak, gimana mau bantu kamu? Itu yang sering terjadi kan? Nah, Paulus dan Barnabas melihat kebutuhan, tapi ingat, mereka lebih dulu mengalami kebutuhan-kebutuhan yang dialami oleh jemaat di Ikonium ini. Jemaat Ikonium kesulitannya apa? Penderitaannya apa? Kebutuhannya apa? Mereka percaya firman. Waktu mereka percaya firman, mereka mengalami intimidasi. Jadi, kalau Paulus dan Barnabas berani, karena mereka mengalami lebih dulu. Dan mereka berani, dan mereka melihat bahwa jemaat Ikonium butuh untuk lebih lama kita tinggal memberikan mereka pengajaran tentang Tuhan tentunya. Yang kedua adalah Paulus dan Barnabas memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 3a, mereka mengajar dengan berani. Seorang akan mengajar dengan berani kalau dia sudah menyelesaikan persoalannya. Contoh, saya kasih contoh seperti ini. Daud itu adalah kesukaannya merenungkan Taurat siang dan malam. Dan bermazmur dengan kecapinya di padang pengembalaan. Setiap hari Daud melakukan itu. Pada saat dia mengembalakan kambing dombanya di padang pengembalaan, ada singa dan ada beruang, jadi tidak bersamaan, ada singa dan ada beruang ya, maksudnya tidak bersamaan, tapi ada singa datang menerkam kawanan dombanya. Kemudian Daud melawan, melepaskan kawanan kambing dombanya. Datang beruang, dilakukan hal yang sama. Nah kemudian Daud punya pengalaman, waktu dia pergi disuruh oleh Isai untuk mengantar makanan ke medan pertempuran untuk kakak-kakaknya. Di situ dia ketemu dengan seorang Goliat yang raksasa, badannya raksasa, kemudian pahlawan perang dari orang Filistin. Dan Daud mendengar bagaimana si Goliat ini kemudian melecehkan Tuhan daripada barisan bangsa Israel. Kemudian si Saul sudah memberikan reward. Siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan dapat hadiah. Jangankan hadiah, boro-boro hadiah. Nyawa aja bisa melayang kan. Seluruh pasukan tidak ada yang berani termasuk Saul. Datang seorang anak kecil yang bernama Daud ini. Dia datang kepada Raja Saul dan berkata bahwa dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan beruang untuk melepaskan kawanan dombanya. Dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang melepaskan aku. Dengan kesaksian daripada Daud, Raja Saul memberikan kepercayaan kepada Daud untuk maju berperang melawan Goliat. Apa yang terjadi? Goliat tumbang. Nah ini kenapa Daud berani? Daud berani karena punya pengalaman. Jadi kita mesti gini ya, berani sama nekat itu dua kata yang berbeda, tapi beda tipis. Nekat, apa itu nekat? Nekat itu adalah dasarnya atau motivasinya itu dari kita. Karena himpitan keadaan, kita nekat. Tapi berani itu adalah
muncul berdasarkan pada apa yang kita ketahui, atau lebih mudahnya gini, keberanian muncul tuh karena Roh Kudus memberikan instruksi. Itu keberanian, dasarnya dari Roh Kudus kalau kita ngomong secara Kristen. Roh Kudus kasih kita pengertian dan kita maju. Karena tujuan Roh Kudus kan, fungsi Roh Kudus dalam tubuh kita kan seperti itu ya, dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita, dia jadi penolong dan penghibur. Nah, kalau nekat apakah tidak perlu? Nekat juga perlu. Alkitab mencatat bahwa nekat, seseorang yang melakukan nekat adalah Abraham sendiri. Abraham kenal Allah sebelumnya enggak? Tidak kenal kan? Tapi disuruh pergi keluar ke tempat yang tidak tahu tempatnya di mana. Itu nekat enggak? Nekat. Nah, nekat ini juga kadang-kadang diperlukan untuk kita dapat kenal Tuhan. Tapi tidak selamanya berjalan dengan nekat. Lalu keberanian itu apa? Keberanian karena waktu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa aku akan memberikan keturunanmu dan keturunanmu akan seperti pasti di laut banyak dan seperti bintang di langit banyaknya. Tapi anaknya cuma satu yang dari Sarah. Kemudian Tuhan bilang, persembahkan anakmu yang satu-satunya itu untuk aku. Kira-kira ini nekat atau berani? Abraham berani. Kenapa? Karena dia percaya yang Tuhan ucapkan tercapai. Dasar kepercayaannya dia karena dia pernah punya pengalaman. Nah, pengalaman hidup inilah yang nanti akan dijadikan pengajaran daripada Paulus dan Barnabas kepada orang-orang di Ikonium. Sehingga waktu mereka menyampaikan, jangan takut, intimidasi bisa datang, tapi nanti kamu lihat pertolongan Tuhan dan sebagainya, itu disampaikan dengan tidak ada tuduhan di dalamnya. Alasan ketiga keberanian Barnabas dan Paulus adalah Paulus dan Barnabas mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Jadi Paulus dalam satu ayatnya dia menuliskan bahwa hidup itu perjuangan dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati, dia juga mati untuk Tuhan. Nah, jadi sekarang Paulus ini mempercayakan hidupnya. Kalaupun dia harus mati dengan menyampaikan kebenaran atau menyampaikan tentang Kristus, enggak apa-apa. Dan yang kedua adalah kehidupan Injil. Kita harus percaya bahwa Injil akan bekerja, Injil yang diberitakan itu akan bekerja di dalam diri masing-masing. Dan kita jangan menjadi Injil itu sendiri. Maksudnya begini ya, saya sekarang katakan kepada Mr. Oscar, Mister, kamu maju terus, Tuhan kasih kamu potensi. Tapi Mr. Oscar bilang, isaku iki, maju Oscar. Waktu kamu bekerja, Tuhan akan memberkati kamu. Nah kemudian Mr. Oscar ini, aku sudah berapa kali mencoba dengan segala upaya, tapi hidupku tidak ya seperti ini, sepertinya aku dibuat seperti ini. Enggak, kamu mesti mencoba, kamu berdoa, kamu ikuti firman, kamu hidup benar dan sebagainya. Kemudian saya berhenti berbicara sama Oscar. Ingat ya, Tuhan menjanjikan kamu untuk diberkati pada saat kamu bekerja. Pada saat kamu tidak bekerja, firman Tuhan katakan kamu tidak akan diberi makan. Nah, kemudian Mr. Oscar ini percaya. Percayaan Mr. Oscar ini dalam dirinya dia sendiri yang melakukan kan? Dia mengambil ayat firman yang saya sampaikan ini, dia hidupi. Nah, waktu dia menghidupi, ternyata kehidupannya dia berhasil. Sebenarnya, ini yang saya bilang, Injil yang saya sampaikan, yang membuat dia berhasil siapa? Saya apa Injilnya? Injilnya. Jadi kadang-kadang kita mesti lihat, Injil perlu bekerja untuk orang yang kita sampaikan. Jangan semua kita take over. Supaya dia, Tuhan bilang kan, burung pipit aja dikasih makan. Berarti apa? Saya punya penghasilan, saya kasih Mr. Oscar, biar Mr. Oscar bisa makan. Nanti dia tergantung sama saya apa tergantung dengan Tuhan? Dia bisa tergantung dengan saya. Makanya kita perlu di sini, keberanian dari Barnabas dan Paulus adalah ada bagian daripada hidup yang diberikan oleh Barnabas dan Paulus, bahwa hidupnya dia serahkan untuk pengabaran Injil.
Dan yang kedua, dia juga serahkan bahwa Injil itu harus hidup di dalam jemaat Ikonium. Nah, sekarang apakah ayat Kisah Para Rasul 14 ayat 3a ini begitu simpel? Ya, sebenarnya begitu simpel. Baru kita lihat nanti di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 3b-nya, sudah kita lakukan bagian kita. Di ayat 13b-nya, Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka, kepada Paulus dan Barnabas, kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat mengikuti waktu Paulus dan Barnabas dengan murni, dengan kemurniannya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, tapi kita lihat nih sekarang. Saya lebih tertarik kepada yang ini. Bagaimana Barnabas membangun Saulus untuk berani menjadi saksi bagi sang raja. Kisah Para Rasul 11 ayat 24-26, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, saya kategorikan di sini bahwa Barnabas ini sudah bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohaninya baik. Nah, sekarang ada lagi di ayat B-nya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ini dia sudah apa? Ini kalau bisa dibilang apa? Berbuah ya. Nah, Barnabas ini sudah berbuah. Baru kemudian yang terjadi adalah di ayat 25. Lalu Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ingat enggak kejadian Tarsus? Coba saya minta satu orang untuk yang suaranya keras, abang mungkin bisa membacakan Kisah Para Rasul 9 ayat 11 supaya kita ingat tentang peristiwa Tarsus ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Kisah Para Rasul 9 ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Tuhan berbicara kepada Ananias. Ananias, pergi cari Saulus yang di Tarsus. Saulus ini sudah bertobat atau belum? Dia baru bertobat, dia baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kemudian dia diambil oleh Barnabas. Dan Barnabas membawa Paulus ke Antiokhia. Di ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setahun lamanya. Paulus itu di-mentoring selama setahun bersama-sama dengan Barnabas. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi saya ini kan ya. Barnabas membawa Paulus. Barnabas ini kan sudah hidupnya sudah dewasa. Dia sudah bertumbuh secara rohaninya dan kemudian dia juga sudah berbuah. Tapi ingat, waktu kita bertumbuh dan berbuah kita harus juga punya anak rohani. Mengapa pertumbuhan itu penting? Karena dengan pertumbuhan rohani, kita bisa tahu diri kita sudah layak apa tidak, dan Roh Kudus tahu kita layak apa tidak. Kemudian yang kedua, berbuah itu artinya apa? Kita harus sebagai perwakilan kerajaan Allah, kita tidak memikirkan hanya kita yang melayani, tapi kita juga memikirkan orang lain, supaya bisa melayani seperti kita, bahkan lebih hebat daripada kita. Itu yang kita perlu lakukan. Nah, Barnabas contohkan ini. Dia bawa Saulus, belum bernama Paulus. Saulus dibawa untuk sama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Apa yang dilakukan? Di dalam pementoran itu ada yang namanya mentor memberikan teladan, menti, orang yang kalau lebih mudah mungkin menti tahu ya, menti itu orang yang dimentoring, menti itu melihat dan memperhatikan. Kemudian mentor dan menti berjalan bersama-sama. Setelah berjalan bersama-sama, kemudian
mentor memberikan mentee untuk jalan dan diperhatikan. Nanti setelah itu yang keempat adalah mengevaluasi. Baru mentee akan jalan sendiri. Yang memperhatikan adalah jemaat. Begitu seterusnya. Nah, ini penting di dalam pertumbuhan rohani kita, dalam berbuah kerohanian kita itu penting seperti ini. Jadi enggak ada cerita sebenarnya untuk kita, saya cukup sampai bertumbuh saja. Saya cukup sampai pelayanan saja. Saya cukup sampai bisa percaya Yesus saja. Sebab waktu Yesus pergi dan menemui pohon ara, dia tidak mendapati buah. Apa yang terjadi dengan pohon ara ini? Apa yang terjadi? Pohon ara ini dikutuk sampai mati. Nah, saya tidak bilang Yesus kutuki kita, karena Tuhan tidak pernah kutukin kita. Tapi apa? Tuhan butuh buah kita. Waktu dia datang untuk kedua kalinya, dia lihat kita berbuah atau tidak, bukan bertumbuh atau tidak. Jadi jangan hanya sampai saya bertumbuh saja, pelayanan saya tambah banyak, oke, tapi berbuah enggak. Nah, kemudian dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Hasil daripada Barnabas mengajar itu kemudian mereka disebut Kristen. Apa itu Kristen? Kristen adalah orang-orang yang mempunyai gaya hidup yang sudah berubah dari gaya hidup kebiasaan manusia biasa menjadi gaya hidup Kristus. Makanya mereka disebut Kristen, pengikut Kristus. Setelah itu di Kisah Para Rasul 12 ayat 25a dikatakan Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas. Paulus setelah bertemu punya pengalaman dengan Tuhan, dia mengambil tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah apa? Pertama, dia harus di-mentoring dulu. Dia mengikuti Barnabas. Setelah mereka berdua menyelesaikan pekerjaan, baru kemudian di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3, pada waktu itu ada dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes, dan Saulus. Ada 4 orang nabi dan pengajar. Saya tidak tahu yang mana nabi, yang mana pengajar, tapi di sini dikatakan nabi dan pengajar ada 4 orang. Kemudian pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Barnabas mengambil Saulus, mementoring Saulus, kemudian mereka menyelesaikan tugasnya, dan kemudian pada saat mereka berdoa, Roh Kudus mengutus mereka berdua. Jadi menurut saya tidak serta-merta. Kita juga sama. Kita di sini, kita punya yang namanya kakak, keluarga kerajaan. Seperti esensi di sini. Gereja menyampaikan Injil, tapi juga gereja membuat suatu pengajaran. Supaya apa? Karena kami rindu, kami ingin, kami punya, kami bisa menghasilkan duta-duta kerajaan sorga. Melalui siapa? Melalui kita semua. Jadi kita sudah mempersiapkan kakak untuk pementoran itu. Dan kami berharap bahwa yuk masuk untuk aktif di kakak, kemudian ngambil tanggung jawab untuk pelayanan, supaya hidup kita bukan saja bertumbuh, tapi kita juga berbuah. Nah, jadi begini ya, saya coba kasih lebih mudah. Paulus itu punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Waktu Tuhan ketemu sama dia di jalan, kemudian dia di mentoring dan menjadi pelaku firman. Ini 3 tahap yang dilalui oleh Paulus. Kita fokus kepada Paulus. Nah, kemudian baru datang Roh Kudus mengutus Barnabas dan Paulus. Apakah Roh Kudus sembarangan mengutus? Saya rasa tidak. Karena melihat apa yang mereka sudah lakukan. Siapa yang bisa, Roh Kudus bisa berbicara pada siapa saja. Apakah secara pribadi? Bisa. Tapi biasanya Roh Kudus itu berbicaranya lebih tertib. Dia berbicara kepada pemimpin, kepada mentor, kepada orang-orang yang memang sudah dewasa. Baru kemudian, kalau Roh Kudus katakan, kita mesti
Kadang-kadang misalnya gini ya, Pak Gembala tiba-tiba mengatakan kepada Mr. Oscar, kamu harus pergi ke satu daerah untuk mengembalakan di sana. Mr. Oscar berpikir, waduh, apa saya mampu? Tapi kan ini seperti Roh Kudus yang kasih tahu. Pak Gembala bilang ini Roh Kudus yang kasih tahu. Waktu saya berdoa, Roh Kudus kasih tahu seperti ini. Nah, sampaikan. Kemudian Mr. Oscar pikirkan apa yang disampaikan ini untuk mendapat satu peneguhan. Apakah memang seperti ini yang diinginkan? Perhatikan apa yang dulu kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan pertumbuhan rohani kita sudah sempurna? Kalaupun belum, paling tidak kita sudah mengambil tanggung jawab. Artinya Pak Gembala tidak mungkin tiba-tiba, ada tidak pernah Roh Kudus ngomong terus kemudian kirim Davon ke alas. Oh, Davon masih segini kecil kan tidak mungkin kan? Gitu loh. Tidak mungkin seperti itu. Tapi ketika pemimpin kemudian memutuskan, pikirkan itu baik-baik. Mungkin sekarang waktunya kita sudah berbuah, sudah waktunya berbuah. Kita lihat apakah kita sudah bertumbuh secara rohani. Kalau itu kita sudah, ya kita harus jalan untuk melakukan pembuahan itu. Tapi ingat, mentoringnya tetap ada. Tetap, kenapa kakak kita buat? Supaya nanti waktu kita ditugaskan, baik sebagai koordinator, enggak semua orang itu disuruh pergi keluar ya. Karena apa? Setiap kita belajar 2 minggu lalu, bahwa kita memikul salib kita masing-masing. Jadi ada salib yang Tuhan taruh, ada kehendak Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan itu berbeda masing-masing. Nah, setiap orang yang memang Tuhan taruh, dia memikul salibnya, kemudian dia harus mengambil tanggung jawab supaya dia mulai berbuah. Nah, ini dia perlu adanya mentor. Mentor ini siapa? Paling tidak itu GKK yang membawa pertumbuhan kepadamu. Nah, kemudian setelah Roh Kudus mengutus, ya sekarang periksa. Kita perlu untuk, ya kalau terserah ya, mau doa puasa, mau tanya dengan mentor, atau mau apa saja. Yang pasti yakinkan bahwa perlu tanya Tuhan, tanya Roh Kudus untuk apakah memang sekarang sudah waktunya. Jangan pakai pikiran kita. Saya sendiri juga kalau ditanya, waktu ditanya mau jadi wakil gembala, saya juga enggak mau lah. Karena enggak nyaman sebenarnya. Tapi kan itu bukan pilihan. Kadang-kadang ada sesuatu yang ya lihat dalam perjalanannya bagaimana. Dulu saya paling ingat Pak Roni dulu berkata sama saya bilang, Pak, kenapa sih harus pilih saya? Kan ada full timer, ada yang lain. Kenapa harus pilih saya? Karena Pak Gembala nyaman dengan kamu. Nah, sekarang saya punya pilihan enggak? Terus saya juga bingung kan, kenapa juga saya dulu diskusi dengan Pak Gembala? Kenapa juga saya mesti ngomong sama dia? Terus saya juga berpikir, ngapain juga, saya kan punya kerjaan juga. Tapi inilah yang saya tahu bahwa apa? Kadang-kadang Tuhan memang membawa seperti ini. Kita perlu pementoran. Dan untuk dalam pementoran ada satu jemaat kita lah tanya sama saya, "Oh, saya boleh enggak di-mentoring dengan Bapak ini?" Saya bilang sama orangnya, "Menurut kamu kenapa pilih Bapak ini? Kenapa kamu perlu pilih Bapak rohani ini?" Karena saya nyaman dengan dia. Terus saya tanya balik. Kalau gitu, kalau nanti Bapak rohanimu tidak nyaman, apakah kamu keluar? Enggak tahu. Nah, saya justru balik kepada kamu, apakah kamu sudah mempersiapkan spirit seorang anak? Karena untuk menjadi anak itu lebih penting daripada pilih bapak. Yang kita bisa kendalikan adalah hidup kita kan. Waktu kita bilang saya mau bapak rohani, kita siapkan apa? Spirit anak dong. Sebab apa? Anak itu, bapak pasti akan marahin anak. Bapak bisa pukul anak, ya kan? Anak orang lain enggak mungkin kan? Bapak bisa ngomong dengan cara yang tidak etis. Maksudnya yang masa mau marahin anak harus dengan kata-kata yang bahasa Indonesia baku kan enggak. Bisa apa saja. Apakah kamu bisa dengan itu? Mau enggak kamu? Supaya nanti waktu bapakmu marah kamu kecewa. Tapi kamu enggak keluar, kamu enggak bilang kamu enggak bapakku lagi. Kamu tetap ada di situ. Karena memang kamu anak. Saya balikin. Sebab ini kita perlu kita ada prinsip seperti ini. Kalau kita bilang saya pilih kamu bapak karena kamu apa yang kamu sampaikan saya enak dengar, waktu dia yang marah enak didengar enggak?
Saya bilang, kamu bukan bapak yang baik. Saya pindah. Bukankah pada saat kita dimarahin karena sesuatu hal yang kita perbuat salah? Nah ini kita perlu. Supaya, ya bagi saya gini loh, mentoring itu penting. Pembapaan itu penting. Supaya kita beraninya kita itu bukan berani karena nekat. Nah kemudian, nah ini dia, dalam proses pementoran itu ada mentor melakukan dan menti memperhatikan. Kemudian mentor dan menti melakukan bersama-sama. Menti melakukan, sementara mentor menyaksikan saja. Kemudian yang keempat, secara bersama-sama mengevaluasi. Yang kelima, menti melakukan, sementara orang lain memperhatikan. Ini sudah mulai mengambil tanggung jawab. Nah kemudian Paulus dan Barnabas berani mengajar. Waktu kita sudah di mentoring, kita sudah kenal Tuhan dengan segala yang kita kenal, dan kita berani untuk sampaikan bahwa saya buat ini. Saya paling ingat begini ya, dulu saya pernah berdoa, saya punya kesaksian begini, saya pernah berdoa waktu bangun Pondok Daun, saya bilang Tuhan, saya pengen sekali untuk punya pengalaman bagaimana Tuhan yang bangun Pondok Daun, seperti orang-orang bercerita atau memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang membangun rumahnya. Saya pengen Tuhan. Dan kemudian, kan saya ini waktu itu bagian akomodasi, siapapun tamu, Pak Yohanes pasti utus saya untuk carikan penginapan, nanti layani dan sebagainya. Waktu saya bawa mereka ke penginapan, waduh penginapannya udah bau rokok, kurang bagus lah, enggak bersih dan sebagainya. Saya bilang Tuhan saya pengen. Nah ketika sampai di Bali, kita ikut KLC, singkat cerita Peter Kumar nubuatkan. Saya akan melakukan, ini dia kan nabi ya, dia pakai suara Tuhan bahwa apa yang kamu inginkan akan saya lakukan. Yang saya mau kamu diam. Saya berpikir, diam? Ternyata yang paling susah dari kita itu diam. Yang paling gampang kan kita bergerak kan, karena mau-maunya kita kan, tapi Tuhan bilang diam. Saya gini, Tuhan saya cari di Alkitab tentang diam. Diam itu bisa berapa lama diam. Nah terus kemudian, saya bilang, tapi Tuhan, karena saya pengen punya pengalaman dengan Engkau, saya diam. Beneran saya diam. Padahal saya udah ditanya-tanya nih, sudah beli tanah, ngapain kalau udah dibangun-bangun? Nah dibangun uangnya dari mana? Nah kemudian, Tuhan, saya lihat ada datang teman saya dari Jakarta, analisis kredit Bank BCA, dia datang kepada saya, kemudian datang, gimana kabarnya, bla 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 bla, cerita. Saya bilang, bisa enggak kamu aturkan saya, keuangan saya? Oh kamu harus atur begini uang. Jadi dia diatur keuangan saya berapa, saya bisa ngambil pinjaman berapa, terus saya bisa bayar bunganya berapa, diatur. Uang saya harus menggaji diri saya sendiri, itu pun diatur semuanya. Nah saya bilang gini, Tuhan saya kayaknya lihat tanda-tanda nih. Tapi ya saya diam aja. Terus udah lama kemudian datang bank itu bisa tawarin, Pak, ini ada kepala Bank BNI, saya minta maaf Pak, kita pinjam nama ya. Beberapa bank tanya saya, Pak mau ngambil kredit enggak? Saya dalam hati gini, dari mana kamu tahu saya mau ambil kredit kan? Padahal saya baru diajarin tentang ini semua. Bank BRI, Bank BNI, Bank Mega, datang semua ke saya. Saya sangat bingung siapa sih yang kasih informasi, padahal belum ada ide. Nah kemudian saya bilang, saya harus ambil pinjaman yang mana untuk saya bisa bangun? Katanya ambil pinjaman rekening koran, kan tidak mungkin untuk bangun rekening koran. Singkat cerita, kalau bisa ambil yang ini, dia buat strategi. Saya bilang oke. Saya bilang Tuhan saya takut pinjam uang, jujur saja saya takut. Tapi kemudian saya ingat lagi bahwa saya harus diam. Kalau saya harus diam berarti Tuhan yang bekerja. Saya bilang oke Tuhan, kalau memang bank ini yang datang kepada saya ini, dia ikuti apa yang saya mau, ini berarti memang dari Tuhan. Ya untungnya, ya karena kepala bank ada di sini ya, saya tidak bilang bank yang lain. Puji Tuhannya, Bank BNI yang datang ke saya. Kemudian, kami siap Pak, kami siap kasih gini-gini semua. Dan ikut mau saya. Ini bukan ini Pak ya, kalau Bapak BRI mungkin saya lebih takut ngomongnya Pak. Tapi ini benar. Nah kemudian saya bilang Tuhan, gila nih, ini bank yang diutus Tuhan. Terus kemudian kita buat planning, saya tanya yang bangun, ini kira-kira butuh berapa?
850 juta untuk bangun. Terus saya minta dengan bank 1 M. Kan enggak mungkin minta 850, 1 M. Oke, 1 M diberikan 1 M. Nah, waktu dalam perjalanan ternyata 1 M ini habis, bangunannya belum ada atapnya. Belum ada atapnya, berarti kan apa? Belum ada atapnya, belum ada isinya kan? Enggak bisa produksi. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Jujur, saya enggak ngerti. Akhirnya ya jalan terus saja. Saya setiap minggu, saya udah pusing kepala nih kalau sudah mulai akhir pekan, pasti opnam tukang. Tapi ya saya bersyukur Tuhan punya cara banyak yang membuat kita, kalau kita punya kerinduan untuk kenal Dia. Saya berubah jadi toko dari bengkel spare part biasa kepada variasi. Nah, siapa yang masih ingat dulu ada tambang emas Labaung? Tambang emas Labaung terbuka. Itu barang variasi. Datang, habis, datang, habis, datang, habis. Saya setelah beberapa tahun kemudian kita berdua cerita sama istri. Gila, ini uang ternyata bangun Pondok Daun sampai selesai itu 1,5 M. Nah, yang 500 jutanya dari mana? Kita enggak tambah pinjaman loh. Dari mana coba? Saya langsung, baru istri bilang, dari mana ya uang 500 itu bisa ada? Selesai kita bangun Pondok Daun, Labaung hilang emasnya. Sampai sekarang kan? Makanya saya bilang kadang-kadang Tuhan tuh dahsyatnya di situ. Makanya kita perlu minta, Tuhan aku butuh pengalaman bersama dengan Engkau. Tapi jangan berhenti sampai bertumbuh. Harus juga mulai memikirkan untuk berbuah. Nah, waktu kita berani, baru kemudian Tuhan menguatkan berita itu. Dia kasih kesaksian-kesaksian supaya setelah kita saksikan tentang Tuhan, Tuhan akan bekerja sendiri. Jangan kita semua yang mengambil alih. Ada bagian-bagian yang harus kita berikan untuk firman jalan kepada orang tersebut sehingga dia mengenal bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Bukan mentor yang hidup, tapi Tuhan yang hidup. Saya tutup dengan 1 Timotius 4 ayat 14 dan 16. Ini pesan daripada Paulus. Saya percaya kalau Paulus berpesan kepada Timotius, ini adalah pengalaman dari apa yang dia dapat bersama Barnabas. Pesan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Dia berkata, jangan lalai dengan mempergunakan karunia yang ada padamu. Kita tahu 2 minggu yang lalu, karunia itu kita dapat pada saat apa? Kita bertobat dan dibaptis. Karunia Roh Kudus langsung turun ke dalam hidup kita. Karunia apa saja? Berkata-kata dengan hikmat, karunia melayani, memberi, ada banyak, ada 12 karunia di situ yang kita pasti bisa. Paling enggak karunia iman. Nah, lakukan itu. Tuhan tuh begitu simpel. Paulus kasih tahu nih, di dalam Tuhan itu lakukan yang karunia yang Tuhan kasih. Dia yang kasih, kita cuma lakukan. Kemudian ayat 15, perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya. Jadi tidak usah kita contoh atau kita ngambil contoh, saya mau karunianya si A, si B, tidak usah. Fokus kepada karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Lakukan semua dengan ketulusan. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kita tidak mencontoh. Kalau yang kita punya karunia guru berkata-kata dengan hikmat, terus kita lihat orang yang punya karunia kesembuhan, dia kok kayaknya lebih populer ya, dia doakan orang sembuh. Tidak usah. Kalau memang kita mengajar-ngajar saja, nanti setiap orang akan Tuhan pakai untuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kemudian ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Waktu kamu awasi dirimu, artinya pertumbuhanmu jangan sampai berbuahmu jangan sampai berhenti, tapi teruslah berbuah, dan awasilah ajaranmu. Yang kamu ajarkan jangan lewat batas. Apa pengalamanmu dengan Tuhan, itu yang kita sampaikan kepada orang lain. Sebenarnya mudah kan? Yang susah itu kalau kita sampaikan firman kepada orang lain. Ayat firman mengatakan ini, kita tahu enggak ayatnya sebenarnya?
Tapi kalau pengalaman harusnya kita bisa dong. Makanya milikilah pengalaman dengan Tuhan. Kemudian di akhir katanya dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ingat, waktu kita berbuah, kita menyelamatkan diri kita. Yang pertama. Yang kedua, orang lain kita selamatkan. Berani? Berani nggak dengan ini? Harusnya berani ya. Kita nggak perlu takut sebenarnya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dengan begitu teratur. Bagian kita hanya kita persiapkan diri kita. Ya, sebelum hari ini kan kita perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus kita koreksi diri kita masing-masing. Kita tanya apakah kita sekarang ini sudah bertumbuh dalam kerohanian kita. Dan apakah kita sekarang memang sudah Tuhan persiapkan untuk waktunya berbuah. Kita minta. Kalau memang kita secara pertumbuhan rohani saja belum, kita minta Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, beri aku petunjuk untuk aku mulai masuk dalam pengajaran. Aku tidak ada di sini hanya sebagai jemaat saja. Aku mau untuk diajar. Aku mau untuk mempunyai pengalaman dengan engkau. Dan aku rindu untuk berbuah dalam hidupku. Mari kita berdoa. Sambil kita koreksi diri kita masing-masing. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman yang kau tempatkan di dalam diri hamba dan hamba percaya Tuhan bahwa firman yang disampaikan adalah firman yang datang daripada hati-Mu. Dan bagian kami Tuhan, kami mau membawa hidup kami untuk kami mempunyai pengalaman dengan Engkau terlebih dahulu. Tuntun kami Tuhan, untuk kami memiliki keberanian pada saat kami sudah bertumbuh. Kami memiliki keberanian untuk kami berbuah dalam kehidupan kami. Karena hidup kami Tuhan, bukan hanya Engkau selamatkan saja, tapi kami mau berbuah Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami bahwa untuk kami masuk lebih lagi dalam pementoran, dalam komunitas, dalam keluarga kerajaan yang ada di gereja ini Tuhan. Sehingga hidup kami begitu tertata dan kami mengerti bagaimana rencana Allah dalam hidup kami, bagaimana Engkau bekerja melalui hidup kami, dan kami paham terhadap apa yang Engkau buat dalam hidup kami. Kami berikan hidup kami Tuhan. Ku hidup
ada di antara bapak-bapak atau ibu yang belum menerima roti dan anggur, supaya kami siap melayani bapak ibu. Sudah semua? Puji Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus, saya baca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang harus disalibkan, kan dosa dan pelanggaran kami. Tapi Engkau baik, Engkau rela mati, Engkau rela tebus dosa-dosa kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Inilah kami putra-putri kerajaan-Mu, menjadi keluarga besar di dalam kasih karunia oleh kuasa darah-Mu yang menyatukan kami. Haleluya. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kamu melakukan atau mengadakan perjamuan kudus ini, kami mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan tidak pernah ingat-ingat masa lalu kami, apapun keberadaan itu. Engkau berkata sudah selesai oleh kuasa darah-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, beri kami suatu pengharapan, keyakinan. Bila kami hari ini ada ketakutan, masa depan kami, bila kami menakuti situasi hari-hari ini, kiranya darah Yesus menguduskan hati dan pikiran kami oleh persekutuan kami dengan darah Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita ini. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, saudara, mengucap syukur sama Tuhan. Dia selalu terlalu baik. Oleh kasih karunia-Nya dia bisa menangkap seorang teroris namanya Saulus. Roh Kudus hadir menangkap anaknya menjadi hambanya. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Karabasika rabata karabasaka, dia sudah tanggung semua kekurangan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, keputusasaan kita. Karabasika pataka karabasika pataka. Angkat suaramu, nyembah Dia. Karabasika pataka. Haleluya. Ini kami umat pilihan-Mu. Roh Kudus ambillah di kami bersyukur. Dikpataralah sanggur hilabasan. Dikpataralah sakara patakara. Dipikara pasakira patakara basanalamu. Roh Kudus, mari penuhi kami pagi hari ini. Kuatkan kami. Biarlah di awal bulan ini kami sungguh bangkit kembali untuk melihat terang yang ada di depan kami. Korolama sikap patakara basakara. Dipakara basikap patakara basikara baramurani. Dipakara basikara patakara basa. Dipakara basanalamu. Dipakara basano. Dipakara basidakara falamu. Dipakara basandori. Indonesia penuh kemuliaan-Mu.
Kami semua berdoa kepada Tuhan, karena kuasa-Mu yang memampukan kami hidup, karena kuasa-Mu memampukan jalan ke depan. Karena bersikap pertengkaran bersikap, dipakailah bersikap pertengkaran bersikap, kirilah bersikap pertengkaran bersikap, karena bersikap pertengkaran bersikap, pertengkaran karena bersikap pertengkaran masa karena putih kira besi kira peti kira masa ira masa kamboto kena masa kira peti kira masa ola masa kira peti kira mana masa kira peti kami bersyukur karena masa kira peti kira masa karena kemurahan-Mu Tuhan. Ola masa kira sampai hari ini kami tetap bisa Tuhan memuji menyembah Engkau karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih di besi kita bata karena basi. Ini beti kita masa karena basi. Biarlah Tuhan kami yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan terus mau maju, berani melakukan kebenaran firman-Mu, setia sampai mati Tuhan. Karena kami tahu mati secara jasmani itu benar-benar Tuhan menyalipkan semua daging kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kan perjamuan tubuh dan darah-Mu. Karena darah-Mu itu Tuhan membuka pintu keselamatan bagi kami. Karena darah-Mu Tuhan melayakkan kami Tuhan hidup berhadapan muka dengan Engkau, tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus buka mata rohani kami semua untuk mengerti setiap kali kami makan roti dan anggur yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami semakin hari semakin dikuduskan, disucikan, bahkan menjadi sempurna seperti Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat. Kami tahu Tuhan, Indonesia perlu Engkau Tuhan. Indonesia tidak bisa hidup sampai hari ini tanpa Engkau. Itu semua hikmat yang Kau berikan kepada Bapak Presiden kami. Itu semua dari Engkau Tuhan. Karena Engkau mendengar doa-doa hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami tetap terus berdoa Tuhan. Untuk supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Apa yang menjadi janji firman-Mu. Bahwa penggenapan firman-Mu terjadi di hari-hari ini. Akan terjadi terutama di Indonesia. Yang akan memberkati bangsa-bangsa. Engkau pakai Bapak Presiden kami Jokowi. Sampai tahun 2024 masa pemerintahannya. Dia tetap sehat, kuat, penuh dengan hikmat, penuh dengan keberanian, penuh dengan keterbukaan. Bahkan memberkati khususnya Sumbawa daerah NTB ini Tuhan. Yang akan dibangun jembatan dari Mataram Sumbawa. Tuhan kami memberkati sebagai hadiah di akhir pemerintahannya. Berkati itu agar berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah dia juga sebagai kami Indonesia sebagai tuan rumah untuk G20 nanti Tuhan. Di Bali, biarlah semua dilibatkan. TNI, Polri semuanya Tuhan. Agar mereka mawas, sungguh-sungguh Tuhan berjaga-jaga dengan ketat secara hikmat Engkau berikan kepada mereka. Secara keberanian Engkau berikan kepada mereka untuk menangani semua yang akan datang ke Indonesia. Sehingga tidak ada penyusup-penyusup yang bisa masuk di Indonesia. Baik teroris atau apapun juga kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan yang bekerja.
Terima kasih Tuhan dengan KLC yang akan terjadi, yang akan dilaksanakan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dari hamba-hambamu Tuhan, agar mereka benar-benar menyiapkan diri mereka untuk bukan hanya menghadiri seminar ini sebagai rutinitas, tapi mereka punya rasa rindu, haus dan lapar akan Tuhan, sehingga membawa Tuhan lawatan untuk semua jemaatnya yang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk izin pembangunan gereja. Tuhan, kami tahu kalau Engkau sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan kami tahu semua kuasa-kuasa, roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang mau menghalangi perizinan gereja ini untuk diizinkan, diberikan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang mengendalikan semuanya di dalam nama Yesus. Baik mulai dari ketua pimpinan pembangunan gereja sampai pembangunan izin pembangunan gereja, sampai semua staf yang ikut, bahkan instansi-instansi yang akan didatangi. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Engkau Roh Kudus yang mengaktifkan semua hikmat, marifat pada setiap hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dananya juga sudah Engkau sediakan. Baik melalui anak-anak-Mu yang semakin hari semakin diberkati. Demikian juga dengan semua anak-anak-Mu yang lainnya Tuhan. Orang-orang yang Kau pakai untuk memberi dana pembangunan gereja ini, kami tahu tidak sedikit. Tapi kami percaya Allah yang ada di pihak kami. Kalau Roh Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Sangat kecil buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami mau memberikan persembahan Tuhan, persepuluhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami memberi dengan sukacita di hati. Kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memimpin kami untuk terus tetap setia kepadamu. Dan kami melakukannya ini karena kami melakukan semua kegenapan firman-Mu. Karena kami tahu pada saat kami memberi persepuluhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan umum juga Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sembahwa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja, bisa melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom setiap saudara, setiap daripada kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan Estetik Kingdom dibangun karena bukan cuma kebutuhan tapi keprihatinan. Seperti namanya, Estetik Kingdom mengajarkan tentang the gospel of the kingdom. Apakah kabar baik kerajaan itu? Kerajaan itu sendiri dan rajanya yang sudah datang. Karena kebanyakan yang mengajarkan diajarkan itu adalah Injil keselamatan, which is good. Injil pemulihan, which is fine. Tetapi yang dikabarkan Yesus adalah Injil kerajaan. Rasul Paulus, Petrus, semua murid-murid Kristus, rasul-rasul, yang diajarkan cuma satu, yaitu tentang Injil kerajaan. Dan Kristus mengatakan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang kuberitakan ini harus beritakan seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Menyambut kedatangan Tuhan, kita perlu memperlengkapi diri dengan memperkenalkan Injil kerajaan ke seluruh muka bumi. Be there. Kiranya Anda menjadi pembangun kerajaan. Join us, Estetik Kingdom. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi aparungan, seperti dibilang Pak Wakil Gembala tadi. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengerti parungan itu bahasa Sumbawa. Menyapa. Apa kabar kita semua? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami menyampaikan pengumuman tadi yang baru untuk pertama kali setelah pandemi selama ini, ibadah atau Sumbawa berdoa kita akan adakan secara tatap muka di hari Rabu jam 18.00. Kami berharap Bapak Ibu mengambil bagian dalam ibadah Sumbawa berdoa. Tempatnya di tempat Ibu Linda, beralamat di Pantodaeng, persis di depannya Alfamart, atau mungkin yang jemaat yang sudah lama di Sumbawa, ex Warung Wahyu. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pengumuman tambahan, dan kita seperti biasanya akan mendoakan bersama-sama jemaat Tuhan di Sumbawa ini yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan. Silakan tim multimedia. Ya, yang pertama Ibu Yemi Masri Megawati yang biasa kita panggil Oma Santi. Selamat ulang tahun Oma. Bapak Antonio Slefti Masangin, Ibu Neria Gracia Sugianto, Ibu Amelia Faustina Sampurno, Bapak Yeremia Ida Bagus Rasikarna. Ini suami istri nih ulang tahun ini. Opa Oma, selamat ulang tahun. Adik Gracelia Jocelyn, adik Gilbert Juan Tanaya, adik Yediza David Lee Kurniawan, Ibu Indrian yang ternyata ada di sini, Ibu Agem, Ibu Indarti, adik Samuel Agung Arsya Nendra, Saudara Cornelius, Bapak Kris Haryanto, dan Ari Samuel Esar. Dan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ergun Gunawan beserta Ibu Devi yang ke-12 tahun, Bapak Denny Mualim beserta Ibu Agnes. Ulang tahun yang ke-12, Bapak Petrus bersama Ibu Vicky yang ke-18. Dan di tahun ini, di bulan ini ada beberapa keluarga ya, masih ada di slide berikutnya. Bapak Yosef Boko Kusuwono bersama Ibu Rajeng yang ke tahun ke-8. Bapak Eli Darsono dan Ibu Lydia yang ke-18 bersama Bapak Daniel Mesak bersama Ibu Yanti yang ke-16. Ada 6 pasangan yang berulang tahun pernikahan di tahun ini, di bulan ini. Dan kami juga minta maaf, mungkin ada yang belum tercatat di depan yang berulang tahun juga di bulan ini. Nanti kita sama-sama berdoa, ya, Tuhan selalu memberkati. Dan untuk memimpin doa ulang tahun hari di bulan ini, kami persilakan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang berulang tahun yang belum disebutkan namanya, bisa sama-sama bangkit berdiri untuk yang berulang tahun. Bisa bangkit berdiri, kita dukung di dalam doa. Silakan yang berulang tahun yang juga belum disebutkan namanya, silakan bangkit berdiri. Ya.
juga yang ulang tahun pernikahan. Yang ulang tahun pernikahan. Ya. Walaupun pasangannya tidak ada di sini, tetap berdiri dengan yang ulang tahun pernikahan. Mari kita arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun di dalam pernikahannya, juga yang ulang tahunnya. Saya akan lepaskan berkat, saya akan lepaskan sukacita, saya akan lepaskan damai sejahtera. Saya akan berdoa bagi yang berulang tahun di bulan Juli ini, dan juga yang berulang tahun pernikahannya. Yang ada pasangannya hadir di sini bisa saling bergandengan tangan. Hidara mayara saka kudala papa yang merasu. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu yang berulang tahun pernikahannya, juga yang berulang tahun di bulan Juli ini. Sekalipun ada yang belum sempat hadir Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun Tuhan. Dan Engkau saat ini menjamah dan melawat mereka Tuhan. Dan aku lepaskan Tuhan, biarlah kasih karuniamu, urapanmu, pewahyuanmu, dan berkat-berkatmu yang selalu baru turun atas umatmu yang berulang tahun di bulan Juli ini Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap kekayaan orang fasik, kekayaan orang berdosa, kekayaan bangsa-bangsa dilimpahkan dalam kehidupan mereka. 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dan memperluas daerah mereka. Dan aku percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu Engkau akan terheran-heran melihat, dan Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Biarlah ini Tuhan terjadi dalam kehidupannya mereka Bapa. Dan aku percaya juga Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kondisi, kesehatan ilahi yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang mereka rindukan selama ini Tuhan, apa yang timbul di dalam hatimu, naikkan pada dia dan katakan, terima kasih Tuhan, apa yang aku rindukan sesuai dengan rencana-Mu, kehendak-Mu, itu terjadi saat ini, sekarang ini juga di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa. Dan aku percaya Tuhan, berkat ini turun dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih, mari kita bangkit berdiri, semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara, menguatkan saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.